Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia ND menghadirkan Warta Berita. Selamat pagi saudara, Anda mendengarkan Warta Berita Daerah RRI ND edisi Rabu 30 Oktober 2024. Dengan sari berita, Polres Flores Timur menetapkan 21 orang sebagai tersangka dalam kasus penyerangan yang terjadi di Desa Buga 5, Kecamatan Adonara Barat, Kabupaten Flores Timur. Kabupaten ND bersiap menyambut peringatan Hari Pahlawan ke-79 yang akan diselenggarakan pada 10 November mendatang. Bersama saya Angela Booth, inilah berita selengkapnya. Polres Flores Timur menetapkan 21 orang sebagai tersangka dalam kasus penyerangan yang terjadi di Desa Buga 5, Kecamatan Adonara Barat, Kabupaten Flores Timur. Laporan Rosa Dalima. Hal ini disampaikan Kapolres Flores Timur AKBP Inyoman Putra Sandita dalam konferensi pers di Aula Rupatama Polres Timur Senin kemarin. Kapolres Sandita kemukakan penyidik telah mengamankan 108 barang bukti, diantaranya 3 pucuk senjata rakitan laras panjang, senapan angin, tombak, busur, parang, pisau, anak panah, linggis, dan sejumlah alat lainnya yang digunakan dalam penyerangan tersebut. Kapolres Sandita menjelaskan dari total 21 tersangka, 2 diantaranya dijerat dengan pasal 351 KUHP tentang penganiayaan. Sementara itu 19 lainnya dikenakan pasal 160 dan 187 KUHP tentang provokasi dan pengrusakan dengan ancaman hukuman 5 hingga 15 tahun penjara. 21 orang ini ada 2 dikenakan pasal 351 KUHP, kemudian 19 orang dikenakan pasal 160 dan 187 KUHP yang masing-masing ancaman hukumannya 5 tahun penjara sampai 15 tahun penjara. Lebih lanjut, Kapolres Sandita menjelaskan peristiwa penyerangan terjadi pada Senin 21 Oktober 2024 lalu, kurang lebih pukul 5.30 pagi. Dalam penangkapan pertama, 6 orang diamankan, diikuti 3 orang pada hari berikutnya. Hingga saat ini jumlah tersangka mencapai 21 orang, dan menurut Kapolres Sandita, kemungkinan bertambahnya tersangka masih terbuka. Kapolres Sandita menghimbau kepada seluruh pihak, terutama para kepala desa, agar tidak terlibat dalam provokasi yang dapat memicu konflik. Ia menekankan pentingnya koordinasi antara TNI, Polri, dan pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas keamanan di wilayah Flores Timur. RRI ND Rosa Dalima melaporkan. Kabupaten ND bersiap menyambut peringatan Hari Pahlawan ke-79 yang akan diselenggarakan pada 10 November mendatang. Laporan Lady Badin. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kesbangpol Kabupaten ND, Gabriel Dalla Ema, menyampaikan bahwa pihaknya telah membentuk panitia peringatan Hari Pahlawan ke-79 tahun 2024 di tingkat Kabupaten ND. Dijelaskannya, seperti tahun sebelumnya, pusat upacara akan digelar di Desa Watunggere, Kecamatan Detukeli, tempat makam pahlawan Marilonga. Menurut Gabriel, tahun ini akan ada rangkaian kegiatan unik sebagai bentuk penghormatan kepada Marilonga, di mana pada H-1 akan diadakan camping, ziarah, dan acara Seribu Obor yang melibatkan seluruh warga dan pelajar di wilayah tersebut. Seribu Obor dipilih sebagai simbol semangat juang yang mengingatkan masyarakat tentang pengorbanan para pahlawan. Kali ini kita mencoba merayakan dengan yang merayakan dalam arti bahwa ada pembedanya, bahwa ada H-1 ada kegiatan-kegiatan antara lain itu camping Marilonga, dan kemudian Seribu Obor Marilonga, kemudian melakukan ziarah pada malam harinya. Kita mau melibatkan semua elemen masyarakat yang ada di lokalan di atas. Kemudian direncanakan ada peserta-peserta dari kecamatan yang diundang untuk mengikuti
Gabriel Dalla Emma juga mengungkapkan bahwa pemerintah Kabupaten Ende berencana mengajukan Marilonga sebagai pahlawan nasional. Dirinya mengungkapkan bahwa surat permohonan sudah dikirimkan, namun masih ada beberapa persyaratan yang perlu dipenuhi, terutama terkait pengumpulan dokumentasi peninggalan sejarah Marilonga dari pihak keluarga. Pemerintah Kabupaten Ende sudah beberapa tahun menyurati pihak pemerintahan pusat untuk pahlawan Marilonga diangkat menjadi pahlawan nasional. Dalam perjalanan itu harus memenuhi syarat-syaratnya, artinya peninggalan Marilonga itu harus bisa dihimpun, dan sekarang masih dari keluarganya masih berupaya untuk menghimpun semua syarat-syarat yang dibutuhkan. Tetapi ini butuh waktu, tidak secepat yang kita harapkan, tetapi bahwa ini berproses. Gitu. Gabriel berharap peringatan tersebut dapat membangkitkan semangat kepahlawanan di dalam masyarakat Kabupaten Ende, agar perjuangan para pahlawan terdahulu dapat menginspirasi generasi masa kini untuk berkontribusi dalam pembangunan daerah. RRI Ende, Lady Badin melaporkan. Memasuki musim pancaroba, masyarakat dihimbau waspada terhadap timbulnya beberapa penyakit. Laporan Nikolaus Makumeli. Demam berdarah, dengue bisa kita cegah. Mencegah lebih baik daripada mengobati. Himbauan tersebut disampaikan Kepala Puskesmas Kota Ende, Dr. Yohanes Kristianus kepada RRI Selasa 29 Oktober 2024. Dijelaskan, memasuki musim pancaroba saat ini menyebabkan terjadi peningkatan beberapa kasus penyakit, salah satunya adalah demam berdarah atau DBD di beberapa daerah. Hal ini menjadi perhatian serius bagi masyarakat untuk mewaspadai penyebaran penyakit yang sering timbul pada musim pancaroba saat ini. Terkait permasalahan penyakit terutama demam berdarah, masyarakat tidak perlu khawatir dengan melakukan tindakan pencegahan yang tepat, salah satunya adalah dengan menjaga kebersihan lingkungan tempat tinggal dan sekitarnya. Selain itu, menurut Dr. Yohanes Kristianus, pemberantasan sarang nyamuk atau PSN juga menjadi kunci utama dalam upaya mencegah penyebaran DBD. Lanjut Dr. Yoris, 3M Plus yang meliputi langkah-langkah seperti menguras tempat-tempat penampungan air, menutup sarang nyamuk, mendaur ulang barang-barang bekas, serta tindakan lain untuk menghindari gigitan nyamuk. Selain itu, dirinya juga menyarankan untuk tidur menggunakan kelambu atau lotion anti nyamuk, menaburkan larva sida pembasmi jentik, memelihara ikan pemakan jentik, dan mengganti air di pot atau vas bunga secara berkala. Mau mengajak para pendengar setia masyarakat Kota Ende, khususnya masyarakat di wilayah kerja Puskesmas Kota Ende, yang mana untuk mengantisipasi perubahan cuaca yang dapat menyebabkan banyak penyakit, salah satunya penyakit DBD atau penyakit demam berdarah dengue. Masyarakat tidak perlu khawatir, penyakit DBD bisa dicegah dengan yang pertama, menjaga kebersihan lingkungan tempat tinggal dan lingkungan sekitarnya. Kemudian yang kedua, pemberantasan sarang nyamuk dengan 3M+, yaitu menguras, menutup tempat-tempat penampungan air, mendaur ulang barang-barang bekas, serta ditambah plusnya yaitu yang pertama hindari gigitan nyamuk, tidur menggunakan kelambu atau lotion anti nyamuk, menaburkan larva sida pembasmi jentik di tempat-tempat penampungan air, memelihara ikan pemakan jentik, dan mengganti air di pot atau vas bunga. Dengan adanya perubahan cuaca yang dapat memicu penyebaran penyakit DBD, masyarakat diimbau untuk meningkatkan kewaspadaan dan melakukan tindakan pencegahan yang dianjurkan. Dengan langkah-langkah yang tepat, Dr. Yoris mengharapkan kasus DBD dapat ditekan dan masyarakat dapat terhindar dari penyakit ini. Demam berdarah, dengue bisa kita cegah. Mencegah lebih baik daripada mengobati. Dirinya juga menghimbau kepada masyarakat Kota Ende, khususnya yang berada di wilayah kerja atau pelayanan Puskesmas Kota Ende, untuk tingkatkan kewaspadaan dengan melakukan tindakan-tindakan pencegahan yang tepat, karena menurut Dr. Yoris, mencegah lebih baik daripada mengobati. RRI Ende, Nikolaus Makumeli melaporkan. Akibat kemarau panjang yang terjadi di Kabupaten Nagekeo mengakibatkan debit air di Bendungan Sutami menurun. Turunnya debit air mencapai 85 cm. Selengkapnya Ferry Soo melaporkan. Bantaran Bendungan Sutami Mbai Nagekeo yang biasanya dilewati air kini telah kering. Kondisinya akan berdampak pada retaknya bantaran bendungan tersebut. Petugas telah membuka pintu air pada bendungan namun tidak berdampak pada peningkatan debit air yang mengalir pada saluran untuk mengairi persawahan para petani di irigasi Mbai.
Kepala Bidang Irigasi Dinas PUPR Kabupaten Nagekeo, Arif Hasan Akuba, menjelaskan kekurangan debit air telah terjadi sejak bulan September hingga saat ini, bahkan kekurangan debit air hingga mencapai batas normal. Penurunan debit air menurutnya akan berdampak pada pengairan lahan pertanian sawah irigasi pada bagian hilir seperti Airamo, Marapokot, Tunggu Rambang, dan daerah lainnya. Ia menambahkan kekurangan debit air selain akibat kemarau panjang, juga dikarenakan penebangan pohon dan pembakaran hutan. Kondisi sekarang ini dengan musim kemarau, debit sangat turun. Kita melihat dari ketinggian air yang ada di saluran itu primer itu turun sampai dengan 80 cm. Itu berpengaruh sekali terhadap pasokan air terhadap petani. Itu pasokan air terhadap petani itu berkurang, terutama pada daerah-daerah hilir. Itu petani-petani yang berada di daerah Tonggrambang, di daerah Nagadero, Airamo, dan Marapokot. Itu kurang sekali, itu suplai air di sana. Kabid Arif Hasan juga menghimbau masyarakat untuk tidak menebang pohon pada daerah-daerah sungai karena sangat berdampak pada ketersediaan air. RRI Endeferi Soo melaporkan. Anda sedang mendengarkan Warta Berita RRI ND. Pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Ngada periode 2024-2029 diharapkan membangun sinergi yang harmonis dengan pemerintah daerah. Laporan Oris Goti. Harapan ini disampaikan penjabat Bupati Ngada, Hildegaris Biaseran dalam pelantikan pimpinan definitif DPRD di Gedung DPRD Ngada, Senin 28 Oktober. Pelantikan pimpinan DPRD adalah langkah strategis untuk memperkuat peran lembaga legislatif dalam menjalankan fungsi pengawasan, penganggaran, dan legislasi. Saya berkeyakinan lembaga DPRD Kabupaten Ngada akan berperan maksimal dalam menjembatani aspirasi masyarakat Ngada dan menjadi mitra yang handal bagi pemerintah daerah. Hildegardis juga menyerukan pentingnya kolaborasi solid antara lembaga legislatif dan eksekutif demi mewujudkan program pembangunan yang pro rakyat. Dia berharap sinergi ini dapat mempercepat pelaksanaan program di Kabupaten Ngada secara efektif. Mari kita bersama-sama membangun kemitraan yang harmonis antara lembaga eksekutif dan legislatif guna mewujudkan program-program pembangunan yang pro rakyat. Saya juga berharap DPRD Kabupaten Ngada dapat memberikan dukungan dalam kebijakan pembangunan yang berfokus pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Ngada, penguatan ekonomi lokal, dan peningkatan layanan publik. Hildegaris menegaskan dukungan dari semua pihak menjadi kunci keberhasilan dalam mencapai tujuan pembangunan di Kabupaten Ngada. Dari Ngada, RRI ND, Oris Goti melaporkan. Rumah BUMN PLN ND yang berada di bawah naungan PLN Unit Induk Wilayah Nusa Tenggara Timur berkomitmen untuk mendukung perkembangan UMKM lokal di Kabupaten ND. Laporan Suimam. Fasilitator Rumah BUMN PLN ND, Albert Magnusai, Selasa 29 Oktober 2024 mengatakan bahwa wadah ini didirikan sebagai bagian dari upaya PLN untuk mendorong UMKM agar dapat maju dan berkembang dengan maksimal. Dijelaskan, melalui serangkaian program pengembangan, Rumah BUMN PLN ND menyediakan berbagai tahapan pembinaan yang dirancang khusus untuk membantu UMKM naik kelas. Program-program ini mencakup pelatihan dan bimbingan yang berfokus pada peningkatan keterampilan manajemen, penguasaan teknologi digital, serta pemasaran yang efektif. Dari kami melalui program-program tersebut kita mendukung UMKM di ND ini untuk bisa naik kelas, bisa maju, berkembang melalui beberapa tahapan yaitu pelatihan-pelatihan yang sering kami adakan. Tiap tahun itu kami biasa adakan kegiatan-kegiatan pelatihan terus, jadi rutin per bulan seperti itu. Ia melanjutkan, pelatihan yang rutin diadakan menjadi kunci penting dalam pengembangan UMKM sehingga mereka lebih siap bersaing di pasar yang lebih luas. Ditambahkan, dengan adanya Rumah BUMN PLN ND, diharapkan UMKM di Kabupaten ND tidak hanya mampu bertahan, tetapi juga terus bertumbuh dan membawa dampak positif bagi ekonomi lokal. Rumah BUMN ini berkomitmen untuk menjadi mitra strategis UMKM dalam menghadapi tantangan ekonomi, serta membantu mereka mencapai keberlanjutan usaha yang lebih kuat.
Dalam rangka pelaksanaan transformasi digital, Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Badan Pertanahan Nasional melalui Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Nusa Tenggara Timur secara serentak melaksanakan launching implementasi penerbitan dokumen elektronik. Laporan Rovinus Bula. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Ende Jane Fitria Nunuhitu SP kepada RRI mengatakan launching implementasi penerbitan dokumen elektronik merupakan tindak lanjut dari Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2023 tentang penerbitan dokumen elektronik dalam kegiatan pendaftaran tanah dan sebagai langkah inovasi perbaikan pelayanan pertanahan yang lebih efisien dan terintegrasi dalam mendukung transformasi digital melayani dalam sistem pemerintah berbasis elektronik. Ia menjelaskan sertifikat elektronik adalah sertifikat yang diterbitkan melalui sistem elektronik dalam bentuk dokumen elektronik dan memiliki keunggulan hanya memiliki satu lembar padat dan ringkas, menggunakan single identity nomor induk bidang, juga merupakan dokumen yang bisa diakses di mana saja oleh pemilik lewat aplikasi Sentuh Tanahku. Kemudian memiliki barcode yang bisa di-scan lewat aplikasi Sentuh Tanahku serta menggunakan tanda tangan elektronik yang tidak dapat dipalsukan dan lebih aman karena seluruh proses pengamanan informasi menggunakan teknologi persandian oleh Badan Siber dan Sandi Negara. Jane Fitria mengatakan mengenai sertifikat elektronik, setiap pendaftar yang masuk setelah launching akan mendapatkan produk akhir sertifikat elektronik. Sementara untuk sertifikat analog masih tetap berlaku, namun pada saat masyarakat melakukan proses di kantor pertanahan, baik itu peralihan hak, pemecahan maupun ganti blanko, produk akhir yang diterbitkan adalah sertifikat elektronik. Setiap pendaftaran yang masuk setelah launching ini, produk akhirnya adalah sertifikat elektronik. Namun untuk sertifikat analog yang hijau itu, dia akan tetap berlaku. Namun pada saat masyarakat melakukan proses di pertanahan, baik itu peralihan hak, pemecahan maupun ganti blanko, produk yang terbit nanti sudah elektronik. Seperti itu, Pak. Jadi sertifikat analog yang hijau itu masih tetap berlaku. Pesan saya, masyarakat tidak perlu takut untuk memproses sertifikat elektronik. Dengan adanya sertifikat elektronik ini sebenarnya lebih aman. Banyak manfaat yang didapat. Misalnya sertifikat elektronik ini merupakan dokumen elektronik, jadi bisa diakses di mana saja dari aplikasi resmi kantor pertanahan, yaitu aplikasi Sentuh Tanahku. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Ende mengatakan implementasi penerbitan dokumen elektronik merupakan program inovasi baru dari kantor pertanahan yang belum diketahui oleh masyarakat umum. Ia menghimbau kepada masyarakat tidak perlu takut untuk memproses sertifikat elektronik karena dengan adanya sertifikat elektronik lebih aman dan banyak manfaat yang didapat karena dengan sertifikat elektronik merupakan dokumen elektronik yang bisa diakses di mana saja dari aplikasi resmi kantor pertanahan yakni aplikasi Sentuh Tanahku. RRI Ender Rovinus Bula melaporkan. Pendengar RRI, demikian kami sampaikan Warta Berita Daerah Radio Republik Indonesia Ende edisi Rabu 30 Oktober 2024. Saya Jelabut mengucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas. Terima kasih Anda telah mengikuti Warta Berita RRI ND.